Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang azan. Azan adalah cara seruan untuk memanggil jamaah atau umat Islam untuk melaksanakan salat. Dulu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, ketika ingin melaksanakan salat, masih terjadi kebingungan bagaimana untuk memberikan tanda kepada umat bahwa sholat berjamaah akan dilaksanakan. Maka ketika itu ada pendapat-pendapat yang menyampaikan kepada para Rasulullah SAW. Para sahabat menyampaikan mungkin kita bisa dengan meniup trompet misalnya, atau dengan memukul lonceng. Tapi ide-ide semua itu akhirnya tidak diterima oleh Rasulullah SAW karena seluruh ide-ide itu sudah dilakukan oleh pemeluk kepercayaan yang lain. Maka ketika itu ada seorang sahabat yang dimimpikan tentang seruan azan ini sebagai tanda panggilan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kita akan berbicara tentang seruan lafal azan ini, azan, agar kita dalam melaksanakan atau dalam melakukan seruan azan tidak terjadi kesalahan. Karena ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT yang memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah SWT. Yang lain waktu insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana keutamaan orang yang azan sehingga azan ini bisa dilakukan oleh siapapun, namun mesti sadar diri harus dilakukan oleh yang suaranya bagus, nafasnya panjang, dan yang punya irama lah. Maka ketika Rasulullah SAW dulu ketika masih hidup, Rasulullah SAW menyerahkan amanah azan ini kepada sahabat Bilal. Walaupun sahabat pada waktu itu banyak dan pasti hafal bacaan ini, pasti hafal lafaz azan ini, tapi Rasulullah memilih Bilal. Kenapa? Waktu itu Bilal adalah orang yang memiliki suara yang lantang. Nah, sehingga dipilihlah oleh Rasulullah SAW sahabat Bilal radhiyallahu an menjadi seorang penyeru atau orang yang melaksanakan azan sebagai tanda panggilan kepada umat Islam melaksanakan salat 5 waktu. Adapun kalimatnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bukan ngajarin lagu azan ya. Suara saya pun tidak maksimal. Maka saya jarang azan. Cuman karena saya sebagai orang yang biasa menerjuni di bidang mengajar tahsin, maka saya ingin menyampaikan koreksi sedikit bagi kita semua yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang menjaga kekeliruan di dalam melaksanakan azan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Menjaga atau kekeliruan dalam melaksanakan seruan azan. Yang pertama, lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertama dia menggunakan huruf hamzah. Maka huruf hamzah ini mesti bunyinya Allah, a, tidak o. Bukan Allahu Akbar. Ya, tapi Allah. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau seperti itu. Tidak boleh dibaca Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Pertama yang mesti dikoreksi adalah asyhadu, yang mesti kita perhatikan shin. Asyhadu. Shin sukun, bukan ashadu. Bukan sin. Tapi shin. Asyhadu alla. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Ketika nun sukun bertemu dengan lam, maka dia masuk asyhadu alla, bukan asyhadu an la. Bukan dibaca asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyhadu anna, tapi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kalimat la-nya asyhadu alla, la itu panjangnya 4 harokat. Atau dia lebih panjang dari la yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyhadu an la ilaha. Ini bahkan bukan dipendekkan, tapi panjang 4 harokat. Nah, kalau ada yang membaca dengan asyhadu an la ilaha, ini adalah sebuah kesalahan. Nah, atau kurang tepat juga ketika dibaca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, la yang pertama tidak lebih panjang dari la yang kedua, atau bahkan la yang kedua lebih panjang dari la yang pertama, maka ini kurang tepat. Nah, itu. Kemudian lafaz yang ketiga yaitu asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, asyhadu juga dengan huruf shin. Huruf shin, bukan sin, bukan ashadu anna, tapi asyhadu anna. Nah, ini dia. Asyhadu anna Muhammad. Kemudian asyhadu anna Muhammad. Anna dengan Muhammad dengungnya juga sama. Artinya apa? Pertahankan kedua-duanya dengung. Tidak boleh dibaca asyhadu anna Muhammad
Muhammadar Rasulullah. Jadi annya tidak dengung, kemudian di Muhammad dengung. Mestinya anna dengan Muhammad sama dengungnya. Kemudian Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadan Rasulullah, ya. Walaupun tulisannya Muhammadan Rasulullah, tapi membacanya Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian lafaz yang keempat, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah tidak boleh dibaca dengan hayya, tapi hayya. Hayya 'alas shalah. Kemudian 'alas shalah, dia shad bertasydid, ada alif lam kemudian shad bertasydid, maka dibaca hayya 'alas shalah. 'Alas so, bukan 'alal so. Bukan hayya 'alal shalah, tapi hayya 'alas shalah. Nah, itu. Kemudian hayya 'alal falah. Kalau yang tadi hayya 'alas shalah pakai huruf ha, maka sekarang hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah menggunakan huruf ha, bukan huruf ha. Jadi hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal falah, bukan ha tapi ha. Nah, hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, maka jawabannya dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini jawabannya berbeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian kembali ke lafaz selanjutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini hanya dibaca sekali ulang saja. Kalau yang pertama, Allahu Akbarnya dibaca 2 kali ulang. Kalau yang kedua dibaca sekali ulang saja. Nah, kemudian terakhir kalimatnya la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah, la-nya yang pertama lebih panjang daripada la yang kedua, dan ini dibaca sekali saja. Nah, ini azan ini, kalimat ini berlaku untuk semua solat fardu, semua azan kecuali solat subuh. Nah, kalau solat subuh, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ditambahkan dengan as-salatu khairum minan naum. Nah, as-salatu khairum minan naum. Jadi, as-salatu khairum minan naum diulang 2 kali. Dan naum itu mad lain. Artinya dia tidak dibaca naum, tapi naum gitu. Bukan as-salatu khairum minan naum, tapi as-salatu khairum minan naum. Nah, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itulah contoh kalimat seruan azan. Dan kalimat jawaban setelah azan apa? Jawabannya Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah
innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah tentang kesalahan-kesalahan ketika melafalkan azan. Mudah-mudahan dengan menyimak video ini kita bisa memperbaiki kalimat azan kita dan bermanfaat sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum.